Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia tidak akan lepas dari perasaan sukacita, bahagia, duka cita, kesedihan, bahkan penderitaan. Keadaan tersebut sudah dialami dan dirasakan manusia mulai dari zaman dahulu hingga masa kini. Selama manusia masih berada di bumi, keadaan itu tidak akan dapat dimusnahkan. Namun, satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kehidupan manusia di bumi ini bukan dari manusia itu sendiri, melainkan berasal dari Sang Pencipta, Tuhan Allah kita, dan hidup kita juga harus kembali kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani ini ditujukan kepada jemaat yang berasal dari kaum Yahudi. Surat ini bertujuan untuk meneguhkan iman dan kepercayaan mereka yang ada di Roma. Keadaan orang Kristen Yahudi pada saat itu mengalami penderitaan. Kehidupan masyarakat di sekitarnya tidak ada yang stabil dan cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang Roma sibuk dengan kehidupan politiknya yang menindas. Orang Yunani sibuk dengan pesta poranya, dan orang Mesir sibuk dengan ilmu sihir yang mereka kuasai. Hal inilah yang membuat sebagian bangsa Yahudi yang beragama Kristen kembali kepada kebudayaan keyahudiannya. Penulis kitab Ibrani juga menjelaskan bahwa anak-anak Tuhan harus memiliki pengharapan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan dalam hidup harus ditanggung setiap orang dengan cara bersabar dan mengandalkan iman, bukan untuk diabaikan atau malah dihindari. Hidup beriman tidak semudah kita mengucapkannya. Jika seorang Kristen tidak mengandalkan iman dalam hidupnya, penderitaan yang dirasakannya dapat menjerumuskan hidupnya ke dalam dosa yang lebih dalam dan berakhir pada perasaan putus asa. Orang Kristen sejati tidak boleh putus asa dan harus bertahan terhadap pencobaan hukum. Penderitaan dalam hidup tidak perlu diumbar kepada orang yang ada di sekitar kita. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Yeremia dalam pelayanannya, selalu menyerahkan hidup dan pergumulannya kepada Allah. Tertulis dalam Yeremia 12 ayat 5. Ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan dalam menanggapi penderitaan yang kita hadapi sesuai dengan iman yang kita miliki, yaitu tetap semangat dan tidak mudah putus asa, serta membuang kebiasaan diri untuk mengeluh. Setiap cobaan dan pergumulan yang kita terima dan kita hadapi sudah diatur oleh Tuhan. Dan segala pergumulan yang kita hadapi pasti telah dimampukan oleh Tuhan untuk kita hadapi. Saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya tantangan dan penderitaan yang kita hadapi seolah-olah di luar dari kemampuan kita dalam menghadapinya. Oleh karena itu, kita membutuhkan dukungan dan topangan dari saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita kasihi. Demikian sebaliknya, kita juga harus mampu untuk mendukung dan menopang orang-orang yang berada dalam penderitaan. Dengan adanya dukungan dan topangan dari orang-orang yang kita kasihi, maka seberat apapun beban dan penderitaan yang kita hadapi akan lebih ringan jika kita bisa bersama untuk saling berbagi. Untuk itu, kita harus menggali dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ini kepada kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan
agar penderitaan yang kita hadapi dapat kita terima dan kita selesaikan dengan baik, yaitu mengandalkan iman, hidup dalam persekutuan yang baik, dan memperbaiki kesalahan. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan Kristen dapat terjalin dengan baik jika kita hidup saling pengertian, mengingatkan, dan menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Akhirnya kehidupan itu dapat kita nikmati dengan adanya campur tangan dari Tuhan. Amin.